Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurliana, NIM 18630053. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah asam basa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali menggunakan bahan-bahan ini, yang mana itu merupakan asam dan basa, tapi kita masih belum tahu hal ini tergolong asam kah atau basa. Contohnya seperti cuka apel, lemon, dan anggur itu merupakan asam. Dan sabun, baking soda, serta pembersih kaca itu termasuk dalam golongan yang basah. Pada zaman kuno, hal-hal yang terasa asam akan memunculkan kata asam yang berasal dari kata Yunani oxein yang bermutasi menjadi kata kerja Latin axere yang berarti membuat asam. Pada tahun 700-an, seorang ahli kimia Arab Jabil Ibnu Hayyan mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat KNO3 dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air. Nah, hal-hal yang terasa pahit ini akan memunculkan kata basa, yang dari bahasa Arab berarti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Basa ini istilah awalnya berarti memanggang, karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang abu, kemudian mengolahnya dengan air dan kapur, CaOH2 kali. Ini menghasilkan NaOH dan KOH, dua basa paling klasik yang digunakan untuk membuat sabun. Pada abad ke-13, ahli kimia mencampurkan asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia, yang mana ini merupakan satu-satunya zat yang diketahui dapat melarutkan emas. Pada abad pertengahan, ahli kimia menemukan sifat-sifat asam dan basa dengan mereaksikannya dengan berbagai zat satu sama lain. Mereka menemukan bahwa asam dan basa ini berlawanan satu sama lain. Bahkan, kekuatan asam dari asam berkurang ketika alkali ditambahkan. Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan merupakan berupa warna dengan adanya asam atau alkali. Hal ini kemudian memunculkan penggunaan indikator. Nah, contoh indikator alami ini ada kulit manggis, yang mana biasanya kondisi kulit manggis ini berwarna ungu. Tetapi, ketika ditetesi atau pada larutan asam, nanti kulit manggis ini akan berubah warna dari ungu menjadi sedikit kemerah-merahan. Sementara pada larutan basa akan terjadi perubahan warna dari ungu menjadi biru kehitaman. Lalu ada kol ungu yang nantinya akan menjadi merah muda dalam asam, lalu dalam basa akan berubah warna menjadi biru muda. Ada juga kunyit. Ini yang paling sering kita lihat kan, kunyit ini. Nah, kunyit ini nantinya akan berubah berwarna kuning kalau dalam asam, sedangkan berwarna krem apabila pada larutan basah. Yang selanjutnya ada bunga bougainville. Bunga ini akan berubah warna menjadi merah muda pada larutan asam, sedangkan akan menjadi berwarna nila pada larutan yang basah. Pada abad ke-18 ada Lavoisier. Antoine Laurent Lavoisier 1743 sampai 1796 biasa melakukan pertunjukan kimia untuk bangsawan kaya di Paris. Nah, pada tahun 1776 ia menemukan gagasan bahwa senyawa, unsur atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Karena itulah ia menyebut zat oksigen atau oksigen seperti yang kita kenal sekarang. Dalam bahasa Yunani oksis untuk asam dan gen untuk lahir. Dia mengira itu adalah oksigen karena membakar zat seperti batu bara, fosfor, belerang menghasilkan oksida yang bersifat asam ketika dilarutkan dalam air. Pada abad ke-18 ini juga ada Davy and Priestley, merupakan ilmuwan Inggris pada tahun 1778 sampai 1829.
yang menemukan kegunaan dari nitrous oxide, gas tertawa, dengan eksperimen sendiri. Melanjutkan penyelidikan ini, pada tahun 1810, ia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman, karena banyak senyawa asam lainnya yang tidak mengandung oksigen, misalnya HCl. Davy ini mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam. Sekitar waktu yang sama, Joseph Priestley juga membuat penemuan yang sama. Jadi dua-duanya ini menemukan hal yang sama pada rentang waktu yang sama. Pada abad ke-18 ini, ada juga Liebig. Pada tahun 1840-an, Justus Caesar von Liebig pada 1803 sampai 1873 yang merupakan salah satu ahli kimia besar di Jerman dan pendiri agrokimia, memperkuat teori dari Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Teori ini diterima dalam kurun waktu kurang lebih 50 tahun sebelum Arrhenius datang. Nah, sekarang Arrhenius ini mulai dari 1859 sampai 1927. Dia mengusulkan dalam tesis doktornya bahwa asam, basa, dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan dalam air. Pada tahun 1884, ini merupakan tindakan bid'ah ilmiah. Dia dicemooh bertahun-tahun, kemudian pada tahun 1903 dia terbukti benar dan mendapatkan hadiah Nobel. Arrhenius ini mendefinisikan asam sebagai zat yang menghasilkan kation hidrogen atau hidrogen bermuatan positif, sering disebut proton atau disingkat dengan H+ ke larutan air. Contohnya HCl menjadi H+ plus Cl-. Kemudian basa menurut Arrhenius ini merupakan zat yang menghasilkan anion hidroksil OH- ke larutan air. Contohnya NaOH menjadi Na+ plus OH-. Asam dan basa bereaksi dalam reaksi neutralisasi dan membentuk air. H+ bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Nah, ini contoh lain dari Arrhenius. Ada HCl asam klorida menjadi H+ yaitu ion hidrogen kation plus Cl- ion klorida yang merupakan anion. Lalu H2SO4 asam sulfat ini berubah menjadi 2H+ ion hidrogen plus SO4 2- yaitu ion sulfat. Ada juga H3PO4 asam fosfat menjadi 3+ ion hidrogen plus PO4 3- ion fosfat. Terinspirasi oleh karya Arrhenius, muncullah Bronsted and Lowry, seorang rekan Darmstadt bernama Johannes Nicolaus Bronsted, dan secara independen seorang Inggris bernama Thomas Martin Lowry memperluas teori asam basa pada tahun 1923. Mereka menyadari bahwa model Arrhenius tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa, yang mana pada teori ini Bronsted and Lowry yang mendefinisikan asam adalah zat yang dapat melepaskan proton, sedangkan basa adalah zat yang menerima proton. Menjadi basa atau asam akan tergantung pada apa yang dibandingkan atau dipasangkan saat bereaksi. Apapun yang menerima proton dari pasangannya adalah basa, dan apapun yang melepas proton dari pasangannya adalah asam. Bronsted memperkenalkan konsep pasangan asam basa konjugasi. Contohnya di sini ada NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH-, di mana NH3 ini menerima H+, yaitu menjadi NH4+. Nah, yang NH3 ini merupakan basa karena dia menerima H+. Kemudian H2O merupakan asam karena dia melepaskan satu atom hanya. Kemudian NH+ ini tadi merupakan asam konjugasi dan OH- merupakan basa konjugasi. Selanjutnya, ada teori asam dan basa modern yang mana diperkenalkan oleh Gilbert Newton Lewis. Untuk waktu yang sangat lama, sistem rujukan adalah air.
Zat yang memberikan proton atau protonasi ke air adalah asam, dan zat yang dalam air yang menerima proton adalah basa. Nah, Lewis ini pada tahun 1875 sampai 1946. Gebrakan besar Lewis yaitu menyampaikan tentang donor pasang elektron. Lewis mendefinisikan asam adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap, sehingga dapat menerima PeB pasangan elektron bebas, dan basa adalah zat yang memiliki PeB yang dapat didonorkan. Asam merupakan penerima atau aseptor PeB dan basa merupakan donor PeB. Nah, sekian materi tentang sejarah asam basa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.